Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Demikian sabda Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tema renungan saat ini adalah penyertaannya sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang raja memutuskan untuk melakukan perjalanan melalui laut dengan beberapa pelayan setianya. Mereka bergabung dengan kapal di Dubai dan berlayar di laut terbuka. Namun setelah kapal menjauh dari pinggiran pantai, pelayannya yang belum pernah melihat lautan mulai panik. Ia mulai menangis, berteriak, dan menolak untuk makan atau tidur. Semua orang mencoba untuk menenangkannya, mengatakan bahwa perjalanan itu tidak berbahaya. Tapi meskipun ia mendengar kata-kata mereka, tetap saja ia berteriak ketakutan. Raja tidak tahu apa yang harus dilakukannya, sehingga perjalanan di laut tenang itu kini menjadi siksaan bagi para penumpang dan awak yang lain. 2 hari berlalu tanpa ada yang bisa tidur karena teriakan pria itu. Raja hendak meminta nakoda kapal untuk kembali ke pelabuhan. Saat itu salah satu menterinya yang dikenal bijaksana datang dan berkata, "Yang mulia, dengan izin baginda, saya akan menenangkannya." Sang menteri lalu memerintahkan agar orang itu dibuang ke laut. Beberapa anggota kru lalu melemparkannya ke laut. Orang itu meronta-ronta di laut, tenggelam, dan banyak menelan air laut. Muncul kembali ke permukaan, berteriak lebih keras dari sebelumnya, tenggelam lagi, dan berhasil ke permukaan sekali lagi. Saat itulah menteri memerintahkan agar menarik orang itu kembali ke kapal. Sejak saat itu tidak ada yang mendengar lagi keluhan dari orang itu. Ia menghabiskan sisa perjalanannya dalam ketenangan. Bahkan ia berkomentar kepada salah satu penumpang kapal bahwa ia tidak pernah melihat sesuatu yang begitu indah seperti langit dan laut yang menyentuh cakrawala. Perjalanan yang sebelumnya menjadi siksaan bagi semua orang di atas kapal kini jadi menyenangkan dan penuh kedamaian. Beberapa waktu kemudian, raja bertanya kepada menterinya, "Bagaimana kau bisa tahu bahwa dengan melemparkan orang itu ke laut akan membuatnya tenang?" Menterinya pun menjawab, "Karena pernikahan saya selalu takut kehilangan istri saya dan sangat cemburu, sehingga saya tidak pernah berhenti berteriak dan menjerit seperti orang itu. Suatu hari ia meninggalkan saya, dan saya mencicipi pengalaman mengerikan hidup tanpa dia.
Ia mau kembali lagi ketika saya berjanji tidak pernah lagi menyiksanya dengan ketakutan saya. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini mungkin sering kita dihadapkan kepada lembah kekelaman. Mungkin kita merasa takut dan begitu cemas dalam menjalani kehidupan ini. Kisah tersebut mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Tuhan terkadang mengizinkan kita ada di dalam lembah kekelaman. Hidup ini bertujuan agar kita mengerti kasih karunia Allah yang ada di dalam kehidupan kita ini. Masih ingatkah kita dengan kisah Lazarus yang Tuhan bangkitkan? Dalam satu ayat dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dari ayat tersebut kita mengerti bahwa saat Yesus mengetahui Lazarus dalam kesakitan, Yesus bertindak seolah-olah membiarkan Lazarus dalam kesakitan itu. Namun tujuan yang ingin dicapai Yesus adalah agar kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saat ini apapun yang menjadi problem atau permasalahan kehidupan kita, jangan takut. Karena tepat pada waktunya kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Pertolongan Tuhan kita alami dan kita akan mengerti betapa besarnya kasih Tuhan untuk kita. Sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Mari kita bangun karakter untuk meyakini penyertaan Tuhan, agar kita tidak takut dan cemas ketika kita mengalami masalah, karena Tuhanlah yang akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Sabdamu senantiasa menguatkan kami, sehingga apapun masalah kami saat ini dan bagaimanapun keadaan kami saat ini, kami percaya bersama dengan Engkau semua akan baik-baik saja. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan atau apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.